Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bayu Suhendri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Office. Sebelumnya, saya izin perkenalkan diri, saya Aurelia Zalfa Kamila dengan NIM 17096240093. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan video tutorial cara menggunakan Mentimeter untuk presentasi. Selamat menonton! Pertama-tama buka website dan search mentimeter.com di Google, lalu kita bisa pilih login di kanan atas. Agar lebih mudah, saya di sini gunakan login with Google dan pilih akun yang ingin digunakan untuk Mentimeter. Ikuti step per stepnya sampai login ini berhasil. Setelah login berhasil, kita klik new. Dan di sini kita juga bisa menyiapkan materi dulu yang ingin dimasukkan ke dalam Mentimeter. Lalu kita pencet new slide, dan di sini tuh ada banyak fitur-fitur seperti interactive question. Di sini ada multiple choice, open end, word cloud, dan lain-lain seperti 100 points, Q&A, scales, dan banyak lainnya. Lalu juga disediakan quiz competitions. Di sini ada select answer maupun type answer. Lalu ada content slide seperti text, image, video, dan instructions. Untuk slide pertama di sini saya pilih teks, yaitu content slide. Dan di sini ada berbagai tema dan kita bisa pilih tema yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan tema krem. Lalu kita juga bisa menambahkan gambar dengan cara menguploadnya. Dan setelah diupload, gambar ini bisa kita atur apakah ingin dijadikan background atau dijadikan desain. Kita bisa adjust sesuai kemauan kita. Dan di sini saya milih untuk di latar belakang. Dan saya tulis judul di sini media relations, yaitu keterikatan public relations dan media massa. Lalu selanjutnya untuk slide 2 saya menggunakan word cloud. Di sini saya memberikan pertanyaan pemantik, yaitu interactive question yang bisa dijawab oleh peserta. Jadi nanti pesertanya akan menjawab. Dan di sini juga bisa ditambahkan gambar. Di sini saya input gambar lagi dan diatur sebagai desain. Untuk slide selanjutnya saya menggunakan teks, content slide lagi untuk materi, dan saya sini ditambahkan gambar juga. Dan saya menambahkan materi pengertian media relations. Dan untuk slide selanjutnya saya menggunakan multiple choice, yaitu pertanyaan setelah materi untuk mengetes seberapa paham mereka dari pengertian tersebut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini juga bisa digunakan disesuaikan. Lalu kita menggunakan teks lagi. Di bagian ini saya memasukkan materi lagi dan di sini bisa diatur sesuai keinginan kita. Ingin tampilnya seperti apa? Apakah heading, subheading, atau body. Lalu selanjutnya saya menggunakan content slides masih untuk melanjutkan materi. Dan saya di sini juga menambahkan gambar lagi agar tampilnya lebih menarik. Dan di sini fungsi media relations. Kembali disesuaikan. Lalu slide selanjutnya saya menggunakan word cloud. Di sini saya kembali memberikan pertanyaan interaktif, yaitu menurut mereka media relations berperan sebagai apa di dalam sebuah organisasi. Jadi nanti mereka akan menjawab sesuai dengan pemahamannya setelah dijelaskan fungsi dan pengertiannya tadi. Lalu di slide selanjutnya, di sini saya menggunakan scale. Di sini saya memberikan pertanyaan, yaitu seberapa penting media relations dalam public relations. Dan di scale ini kita bisa memberi opsi, yaitu untuk mengetahui apakah mereka setuju dengan peringatan ini atau tidak setuju. Di sini ada media relations kurang penting dalam kegiatan PR dan media relations berperan penting dalam organisasi. Di sini ada strongly disagree dan strongly agree. Jadi kalau misalnya nanti semakin ke kanan itu artinya setuju dan ke kiri itu artinya tidak setuju. Lalu kita tambah slide berikutnya. Di sini saya pilih questions, yaitu pertanyaannya yang mana yang termasuk kegiatan PR
atau kegiatan media relations. Nah, di sini saya memberikan pertanyaan di sini, jadi mereka akan menjawab, yaitu ada perekrutan karyawan dan konferensi pers. Dan jangan lupa kalau kita menggunakan fitur ini, dipilih mana jawaban yang benarnya, agar kita nanti mengetahui jawaban yang tepat. Lalu untuk next slide, saya menggunakan konten slides lagi. Di sini saya tambah gambar dan saya jadikan desain dan dijadikan kesimpulan di slide terakhir ini. Kesimpulan dari materi hari ini itu media relations bagian penting dari public relations. Lalu kita bisa share dan di sini akan ada link copy yang bisa kita kasih ke murid. Dan jika ingin dipresentasikan, kita tinggal pencet presentation. Sekian video demonstrasi cara menggunakan Mentimeter dan akan dilanjutkan dengan penerapan ke pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Bayu Suhendri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Office dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang media relations, yaitu keterkaitan public relations dan media massa. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata media relations? Boleh dijawab ya, teman-teman. Wah, ada yang jawab wartawan, reputasi, kepercayaan publik, publikasi, wartawan. Ya, benar banget, teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi di sini pertama ada pengertian media relations. Media relations merupakan bagian dari public relations yang berfokus pada kegiatan yang menjalin dan menjaga hubungan baik antara organisasi dengan media massa agar informasi yang disampaikan dapat diterima publik secara akurat dan positif. Jadi melalui media relations, organisasi atau perusahaan itu dapat menyampaikan informasi atau pesan secara resmi kepada publik melalui media yang lebih terpercaya seperti surat kabar, stasiun TV, radio, ataupun media online. Oke, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan lagi. Media relations merupakan bagian dari, jadi menurut kalian media relations ini termasuk dari human resource, public relations, atau administrasi? Boleh dijawab ya, teman-teman. Oke, di sini udah 4 orang yang jawab dan rata-rata jawab public relations. Benar banget ya, teman-teman. Jadi media relations ini termasuk kegiatan atau termasuk bagian dari public relations. Oke, lanjut. Jadi media relations dalam public relations memiliki fungsi penting dalam public relations karena menjadi penghubung antara suatu perusahaan atau suatu organisasi dan suatu media. Jadi melalui media relations ini, PR dapat menyampaikan informasi resmi kepada publik secara luas. Lalu keterkaitan itu apa sih? Keterkaitannya itu media relations dan media massa memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Jadi PR itu membutuhkan media massa sebagai sarana penyebaran informasi, sedangkan media massa membutuhkan PR sebagai sumber berita yang terpercaya. Di sini ada fungsi media relations, yaitu menyampaikan informasi melalui media massa, lalu ada menjaga hubungan baik dengan wartawan, lalu ada membangun citra dan reputasi organisasi, lalu ada mendukung transparansi dan kepercayaan publik. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, jadi setelah yang udah saya jelasin tadi, apa yang kamu tangkap tentang media relations, perannya itu di organisasi itu apa sih? Boleh dijawab ya, teman-teman. Oke, ada yang jawab sumber berita, penghubung organisasi, juru komunikasi, pembentuk citra. Mungkin boleh langsung di next, ada yang jawab sumber berita. Oke. Penyedia informasi resmi itu juga termasuk peran organisasi. Jadi benar banget, media relations itu fungsinya itu berperan juga menjalin hubungan dengan media massa agar informasi organisasi itu dapat menjadi lebih luas. Oke, di sini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Jadi,
Menurut kalian, seberapa penting media relations dalam public relations? Di sini aku punya dua opsi pernyataan. Yang pertama itu media relations kurang penting dalam kegiatan PR, dan yang kedua itu media relations berperan penting bagi organisasi. Jadi kalau misalnya kalian setuju sama pernyataannya, kalian bisa geser ke strongly agree. Tapi kalau kalian nggak setuju, kalian bisa strongly disagree. Boleh dijawab ya, teman-teman. Oke, di sini bener banget, berarti kalian udah paham karena strongly disagree di pernyataan pertama. Karena media relations kurang penting dalam kegiatan PR itu salah ya teman-teman. Karena media relations nyatanya itu berperan sangat penting bagi suatu organisasi. Oke, di sini ada kuis. Boleh join dulu. Yang mana yang termasuk kegiatan media relations? Apakah perekrutan karyawan? Apakah konferensi pers? Boleh dijawab ya teman-teman. Oke, jawabannya benar banget. Jawabannya itu konferensi pers. Berarti udah pada paham tentang media relations. Jadi, kesimpulannya media relations adalah bagian penting dari public relations yang berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan media massa dalam menyampaikan berita ataupun informasi dan membangun citra positif. Mungkin sekian aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.